Bermula dari pernikahan orang-orang kaya di Jepang yang memiliki adat memberikan hadiah biola dari kayu, yang dibahas bukan pernikahannya namun kayu cendana merah yang menjadi bahan utama dalam pembuatan biola tersebut. Kayu itu merupakan kayu langka yang mahal, per potongan kecil, harganya 80 juta rupiah. Kayu tersebut diselundupkan dari wilayah terpencil di India. Pada film ini diceritakan dari seorang buruh atau kuli yang bekerja di sindikat penyelundupan kayu, di mana saat ini si buruh sedang membawa kayu cendana di bawah sayuran tomat dan sedang dikejar-kejar oleh banyak polisi. Kulit tersebut sangat pemberani. Dia melawan dan menghajar polisi tersebut. Dan sembari dia menghajar para polisi, dia memberikan tawaran kepada para polisi, memberikan suap 2 juta, 3 juta. Namun polisi tetap menolaknya. Naas polisi tersebut merupakan polisi jujur. Akhirnya kulit tersebut dibawa ke kantor polisi. Pada saat menuju kantor polisi, dia menawarkan tawaran terakhir. Dia memberikan suap 20 juta untuk per kepala. Lalu, polisi pun menerimanya. Tak lama pun temannya datang dan memberikan uang terhadap si kuli untuk diberikan kepada polisi. Lalu polisi menanyakan, "Siapa namamu?" Dan si buruh pun menjawab. Dan kini kita mempersembahkan film Puspa Rise Part 1. Dan inilah Puspa, kuli yang bekerja di pabrik penyelundupan kayu cendana merah. Dia memiliki karakter kuat untuk sulit diatur, dan bahkan pada saat bosnya pun datang, dia malah hanya duduk saja dan mengangkat satu kakinya. Hal itu membuat pegawai magang pun terkagum dengannya. Lalu dia mengundurkan diri dari pabrik tersebut dan dia memilih untuk menjadi bawahannya Puspa. Karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan mengakibatkan Puspa pergi bekerja ke hutan untuk menebang pohon bersama para rombongan. Teman Puspa pun juga mengikuti Puspa. Sebelum bekerja, mereka berdoa terlebih dahulu mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu, tak lama kemudian terdapatlah bencana. Polisi pun datang bersama dengan para rombongan. Akhirnya Puspa dengan sikap tenangnya mengajak semua kuli untuk bekerja sama dalam sebuah taktik yang tidak biasa. Inilah Govinda, kepala polisi yang sangat keras, kejam, dan sangat menolak uang suap dalam jumlah yang kecil. Govinda dan pasukannya pun bermaksud untuk menyita semua barang bukti dan menahan para pekerja. Puspa sangat berani kepada polisi tersebut, bahkan saat polisi tersebut menodongkan pistol ke kepalanya, dia tidak takut sedikit pun untuk menyerang polisi tersebut. Dikarenakan Govinda tidak menemukan barang bukti sedikit pun, lalu Govinda dan para polisi lainnya langsung meninggalkan hutan. Saatnya Puspa dan kawan-kawannya menurunkan kayu cendana merah yang telah dia sembunyikan bersama dengan kawan-kawannya. Semua kayu pun mulai satu persatu diturunkan. Nah, semua kayu sudah diturunkan. Saatnya kayu disetorkan kepada pemilik tambang ilegal. Satu persatu kayu pun sudah naik ke atas truk. Lalu setelah itu ternyata Govinda dan pasukannya belum pergi dari hutan dan mengepung mereka. Di saat para pekerja lainnya melarikan diri, Puspa malah memasukkan kayu ke atas truk, lalu dia menyetir truk tersebut dan membawa lari kayu cendana merah. Dan tiba-tiba Puspa pun menyerahkan diri. Lalu Govinda menanyakan kemana barang bukti yang dia sembunyikan. Di kantor polisi, Puspa pun terus diinterogasi sambil dipukuli dan ditanyai di mana barang bukti ia sembunyikan. Namun kehebatan Puspa, tidak sedikit pun kata keluar dari mulutnya, di mana dia menyembunyikan truknya, malah dia meminta minum kepada polisi. Lalu
Menyadari Puspa tidak kalah dengan kekerasan, maka satu petugas tidak henti membuat Puspa tertawa dan mengungkit masa lalu Puspa, di mana Puspa lahir tanpa nama belakang karena Puspa tidak diketahui siapakah ayahnya. Karena Puspa terus menolak buka suara, ia pun akhirnya dibawa ke tempat Randy bersaudara. Mereka adalah keluarga penadah kayu cendana merah, bagian dari sindikat besar penyelundupan kayu di India. Inilah orang-orangnya. Mereka memiliki watak yang tidak baik. Dan ini saudara keduanya, lalu ini saudara tertuanya. Semuanya memiliki watak yang keras, jahat, dan berani membunuh siapapun yang menghalangi semua bisnisnya. Di depan keluarga Reddy, Puspa pun tidak takut, dan dia tidak mudah terintimidasi. Dia meminta uang 100 juta untuk memberitahu di mana dia meletakkan kayu-kayu itu. Akhirnya Reddy bersaudara pun menyetujui permintaan tersebut. Reddy bersaudara pun mengancam Puspa apabila sampai Puspa membohongi mereka. Dan tebak di mana Puspa menyembunyikan truknya. Ya, Puspa ternyata menyembunyikan truknya di dasar sumur besar. Tak lama setelah uangnya diserahkan, Puspa mendapatkan penghinaan. Saat keluarga Reddy melemparkan uang kepada Puspa sebagai ongkos pulang. Saking tidak maunya Puspa masuk ke dalam mobil pribadinya. Tak terima harga dirinya direndahkan, Puspa membeli mobil dari uang yang ia terima. Tak hanya membawa ibunya dan keluarganya berputar-putar, Puspa juga mendatangi rumah keluarga Reddy bersaudara untuk bisa menemui sang kakak tertua. Masih dengan modal nyali, kecerdasan, dan kemampuan bernegosiasi, membuat kakak pertama takjub saat Puspa menyampaikan ide briliannya untuk membawa kayu cendana merah dengan memodifikasi truk, menjadikan truk menjadi truk pembawa susu dan di bawahnya terdapat kayu cendana merah. Hal ini dilakukan untuk mengelabui polisi. Setelah berhasil melewati pos pemeriksaan, Puspa sendiri yang menyetir truk itu mampir ke dalam kuil dan menyerahkan susu kepada warga. Disitulah Puspa bertemu dengan wanita pujaannya, seorang gadis cantik, anak seorang kuli yang bekerja kepada keluarga Reddy, membuat Puspa jatuh cinta kepada pandangan pertama. Setelah kayu cendana berhasil melewati polisi setempat, kayu-kayu itu tidak langsung dikirim ke pelabuhan, sebab ada orang lain yang mengurusi semua itu. Dia adalah Mangalam Srinu, sosok yang bertugas dalam penjualan, dan satu-satunya orang yang memiliki koneksi di pelabuhan. Puspa saat ini mendatangi gudang kayu yang biasanya digunakan keluarga Reddy untuk melampiaskan nafsu syahwatnya. Di situ Puspa melepaskan gadis yang tidak berdaya. Tak lama kakak tertua Reddy pun yaitu Konda menelpon bahwa polisi sudah mengetahui di mana gudang mereka menyembunyikan kayu cendana. Polisi menuju ke sana. Kalau sampai polisi mendapatkan kayu-kayu tersebut, maka Mangalam akan marah besar. Dengan sikap cepat dan ide cemerlangnya, Puspa pun menyuruh temannya untuk membawa sekantong uang, dan Puspa sendiri yang memotong tali dan mengakibatkan kayu-kayu tersebut jatuh dan terbawa aliran air sungai. Keberuntungan berpihak kepada orang yang pemberani. Itulah gambaran dari seorang Puspa. Uang yang diberikan kepada temannya tersebut ternyata itu untuk menyuap petugas bendungan. Petugas bendungan disuruh untuk menutup bendungan tersebut untuk menahan kayu-kayu yang dialirkan. Lalu dengan sigap petugas bendungan dan juga temannya, teman Puspa langsung menutup pintu bendungan untuk menahan kayu-kayu tersebut. Alhasil, Govinda pun kalah dengan permainan kecerdasan Puspa.
Yang karena tidak ada yang bisa dia lakukan, maka Govinda pun pulang dengan tangan kosong. Beberapa hari setelah kayunya berhasil diselundupkan dan semuanya cair besar, Puspa pun diundang ke dalam pesta mewah Mangalam. Di situ Puspa mendengar percakapan Mangalam dengan pegawainya bahwa kayu tersebut dijual dengan harga miliaran. Puspa pun kaget mendengarnya, lalu ia melaporkan kepada Konda. Alih-alih Konda kaget, namun ternyata Konda terlebih dahulu sudah mengetahuinya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Mangalamlah yang paling diuntungkan dalam bisnis ini. Sebab semua sindikat sudah setuju menunjuk Mangalam sebagai penadah penjual utama. Keesokannya, Puspa mendatangi rumah Mangalam. Di situ, Mangalam sedang menelpon penjual utama dari kayu cendana, yaitu anggota DPR yang seharusnya menjadi pengayom rakyat, malah yang merusak sistemnya dari dalam. Inilah backingan dari Mangalam dan kawan-kawannya yang mendukung aksi penyelundupan penjualan kayu cendana ilegal dengan sangat lancar. Kedatangan Puspa di kediaman Mangalam bertepatan dengan dia sedang menghabisi pegawainya yang sedang mengkhianatinya. Pemuda tersebut dihabisi oleh adik dari Mangalam, yaitu Mogil. Dan jika Mangalam Endegang mengira Puspa akan merasa gugup melihat pembunuhan yang dilakukan oleh Mangalam, namun kedatangan Puspa di sini ingin memberitahu pada Mangalam bahwa yang biasanya harga kayu cendana dihargai 500 juta, kini ternyata naik di harga 2 miliar lebih. Hal ini membuat Mangalam pun shock. Dikarenakan menaikkan harga seenak jidat, di sini Puspa akan menjual kayu cendana kepada orang pelabuhan secara langsung. Tak cukup membuat mereka semuanya geram, Puspa pun mengambil ponsel milik Mangalam lalu menghubungi petugas penjualan kayu cendana secara langsung. Lalu Mangalam menyuruh anak buahnya untuk mengajar Puspa. Namun, lagi-lagi Puspa lah pemenangnya. Setelah membuat Mangalam CS menjadi bungkam, malam harinya Puspa pun mendatangi Murugan, penanda penjual kayu cendana terakhir di pelabuhan. Murugan pun sepakat untuk membeli semua kayu yang Puspa bawa. Setelah transaksi pun selesai, Puspa pun menelpon Konda bahwa dia akan menjual kayu cendana secara langsung kepada orang di pelabuhan. Sontak membuat Konda dan juga adiknya pun geram. Lalu Puspa memberitahu bahwa harganya 2 miliar per ton. Adik Konda, yaitu si Jali, ternyata sedang menghajar orang, bapak-bapak tua, yaitu pengkhianat yang sudah melaporkan gudang mereka ke polisi karena kebutuhan akan menikahkan anak perempuannya. Polisi mengiming-imingi kepada dua penjaga gudang kayu cendana merah untuk diberikan uang kepadanya, dan akhirnya mereka pun mau dan membongkar rahasia di mana dia menyelundupkan kayu cendana merah. Bapak tua tersebut meminta maaf kepada Jali. Jali pun memberikan maaf asalkan dia mau memberikan anak wanitanya kepada dirinya. Ternyata gadis itu adalah pacarnya dari Puspa. Gadis itu terpaksa mau untuk kawin kontrak dengan Jali demi nyawa sang ayah. Sebelum menikah dengan Jali, gadis itu menemui Puspa untuk memberitahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Dia dipaksa untuk menikahi Jali karena menyelamatkan nyawa ayahnya yang sedang terancam. Akhirnya Puspa pun murka semurka-murkanya. Dan akhirnya seluruh anak buah Jali pun disuruh keluar. Puspa pun menghajar habis hingga tak berdaya. Puspa pun mengatakan kepada Jali bahwa seorang pria sejati harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Maka secara tidak langsung, Jali pun tidak akan mengadukan perdebatan Jali dan juga Puspa kepada kedua kakaknya. Pagi harinya pun
Kondah dan juga Puspa mengambil uang di tempat toko emas di mana mereka menyimpan uangnya. Dan di saat bersamaan teman Puspa sedang menghitung uang, lalu datanglah perempuan yang akan bersih-bersih dan memberitahu bahwa ada salah satu warga yang melihat si Jali dihajar habis oleh Puspa. Lalu teman Puspa pun segera mengabarinya. Pada saat Puspa melihat message yang dikirimkan oleh teman Puspa, Kondah pun marah besar. Ternyata Kondah sudah mengetahui hal tersebut. Lalu di saat Kondah akan menghajar Puspa dan menguburnya hidup-hidup, lalu menembak di kepalanya, bisa-bisanya Puspa tertawa terbahak. Ketika proses pengeksekusian pun datanglah Mukil yang langsung menembak Kondah karena telah mengkhianatinya serta mengkhianati kakaknya Mangalam. Di momen ini digunakan Puspa untuk melakukan perlawanan dan membuat lawannya ketakutan. Tak lama setelah Puspa pun bisa melepaskan ikatannya, muncullah kawannya Puspa. Kembali ke persoalan Mukil dan juga keluarga Reddy. Di saat Mukil akan membunuh Jaka, datanglah Puspa. Puspa pun datang untuk membunuh Mukil. Lalu semua anggota Mukil pun Puspa bunuh sendirian. Kemudian Puspa mengambil ponsel dari Mukil dan menelpon Mangalam. Dan pada saat menelpon Mangalam, Mukil pun ditembak oleh Puspa. Tibalah di pemakaman Kondah. Datanglah semua sindikat dari penyelundupan kayu cendana. Pemakaman dipimpin oleh Bapak Pejabat DPR. Dengan kelihayannya, Puspa berhasil mengelabui semua orang. Alasan mengapa Puspa membunuh Mukil, karena Mukil telah membunuh Kondah duluan. Tak hanya membuat alibi yang masuk akal, Puspa juga memprovokasi semua anggota sindikat untuk menyudutkan Mangalam. Selama ini terlalu mengambil untung banyak, di mana Bapak yang ingin terlihat bijak dan adil pun mulai memihak Puspa dengan semua penjelasan masuk akalnya. Dan dalam waktu singkat Puspa berhasil mengambil hati Bapak pejabat dengan iming-iming keuntungan yang lebih besar. Dan pada akhirnya Mangalam pun dipecat dari bagian dari penjualan dan menyerahkan jabatannya Mangalam kepada Puspa, yang notabene adalah anggota baru dalam bisnis ini. Dan tidak butuh waktu lama untuk Puspa menjadi orang yang paling berpengaruh di dalam bisnis ini dan juga menjadi orang yang tersorot di wilayahnya. Namun berbeda nasibnya dengan Mangalam. Mangalam hampir merenggut nyawanya karena istrinya yang ingin membunuhnya. Setelah Puspa menjadi orang yang sangat disegani di wilayahnya, di sisi lain Govinda mengundurkan diri dari jabatannya. Govinda digantikan oleh Panwar Singh, di mana dia lebih kejam dan lebih pemberani daripada Govinda. Serta Panwar Singh tidak mau diatur. Dan juga ketika mendapatkan suap daripada Puspa, dia langsung memborgol Puspa. Dan dia bilang tidak ingin mendapatkan suap darinya. Ternyata Panwar Singh lah yang akan menentukan besar jumlah suap yang akan diberikan kepadanya, serta Panwar Singh lah yang akan menentukan apa saja yang ingin dia inginkan untuk dia. Puspa tidak memperbolehkannya memanggilnya dengan nama saja, namun harus dengan sebutan Bapak. Panwar Singh tidak ingin untuk disetir oleh Puspa. Akhirnya di suatu malam, di saat pernikahan Puspa, Panwar Singh pun mengajak Puspa untuk mengadakan pesta miras di atas bukit. Namun naas, di sini
Panwarsing pun sangat-sangat dipermalukan oleh Puspa karena Puspa tidak ingin untuk tunduk kepada Panwarsing.